Di situs tersebut, biasanya terdapat informasi tentang program studi, pengumuman jadwal, dan layanan akademik lainnya. Webmika Universitas Mikroskill ini juga termasuk sistem informasi yang akademik yang dirancang untuk melancarkan mahasiswa untuk mengakses data dan layanan akademik. Melalui platform ini, pengguna dapat menemukan informasi terkait mengenai aktivitas perkuliahan. Webmika di Universitas Mikroskill ini juga termasuk sistem informasi akademik yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengecek data dan layanan akademik. Melalui platform ini, pengguna dapat menggunakan informasi terkait mengenai aktivitas perkuliahan. Tahukah kamu apakah pengguna Webmika itu siapa saja? Yang pertama, mahasiswa, kedua, dosen, dan yang ketiga adalah staf administrasi. Nah, berikut ini pengguna dari website Mika, yaitu yang pertama, mahasiswa. Untuk mengakses informasi akademik, jadwal, dan layanan administrasi. Yang kedua, yaitu dosen. Untuk mengelola materi perkuliahan, penilaian, dan berkomunikasi dengan mahasiswa. Dan yang ketiga, yaitu staf administrasi. Untuk mengelola data akademik, pengumuman, dan berbagai layanan administrasi lainnya. Teknologi hardware dan software yang digunakan oleh Webmika. Webmika Universitas Mikroskill kemungkinan menggunakan berbagai teknologi hardware dan software untuk beroperasi dengan efisien. Berikut adalah beberapa teknologi yang biasanya terlibat. Hardware, yaitu server. Server digunakan untuk host di website dan database. Biasanya dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup untuk menahan kebanyakan pengguna. Yang kedua adalah jaringan. Router dan switch untuk memastikan koneksi internet yang stabil di kampus. Yang ketiga, perangkat keras pengguna. Komputer dan perangkat mobile yang digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan staf untuk mengakses web. Perangkat kelas pengguna meliputi smartphone, komputer, dan nah, mau tahu juga nggak software yang digunakan oleh website Mika? Yang pertama yaitu sistem manajemen konten atau CMS. Yang kedua adalah database management system atau DBMS. Yang ketiga adalah masa penggunaan. Yang keempat adalah framework. Yang keenam adalah keamanan. Yang ketujuh yaitu Microsoft Edge. Yang kedelapan yaitu Safari. Yang kesembilan yaitu Mozilla. Yang kesepuluh yaitu Firefox. Yang kesebelas yaitu Opera. Yang ke-12 adalah Browser. Nah, di sini aku bakalan jelasin beberapa fitur yang ada di Webmika Mikroskill. Yang pertama, dashboard. Dashboard yang berisikan jadwal pengganti, jadwal perkuliahan mahasiswa, jadwal dosen yang akan dihadiri mahasiswa tersebut, dan lain hal sebagainya. Yang kedua, ada KRS atau yang disebut dengan kartu rencana studi yang berisikan rencana-rencana mahasiswa tersebut selama perkuliahan di Mikroskill. Di dalamnya juga terdapat 3 fitur, yang dimana isi atau edit, dimana mahasiswa juga dapat melihat apa saja rencana studi yang akan dilakukan mahasiswa tersebut. Yang kedua, cetak kartu ujian, dimana di sini mahasiswa akan mencetak kartu ujiannya sendiri. Dan yang terakhir, ada cetak kartu rencana studi, yang dimana mahasiswa dapat mencetak kartu rencana studi yang sudah dipilih oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya, ada nilai, yang dimana mahasiswa berisikan hasil-hasil kerja keras para mahasiswa selama berkuliah di Mikroskill. Nah, teman-teman semua, gimana nih hasil nilainya? Udah bagus semua nggak? Yang keempat, ada pengajuan, yang dimana
mana mahasiswa dapat mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan akademik di dalam fitur tersebut, seperti potongan kuliah, beasiswa, dan juga pengajuan akademik. Selanjutnya ada absensi, di mana absensi para mahasiswa ada di dalamnya, data-data kehadiran. Dan juga terakhir ada profil yang berisikan data-data keuangan, data-data pribadi mahasiswa seperti nama, tempat, tanggal lahir, alamat, dan lain hal sebagainya. Itu dia beberapa fitur yang ada di web BK Microskill. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk menjaga keamanan yang ada pada sistem informasi Mika Microskill? Untuk menjaga keamanan yang ada pada sistem informasi Mika, kita dapat melakukan beberapa tahapan ataupun beberapa langkah yang digunakan bagi para pengguna. Bagaimana sih langkah-langkah ataupun tahapan yang digunakan untuk menjaga keamanan Mika? Mari kita rangkum satu persatu. Nah, apa-apa saja sih langkah-langkah yang digunakan untuk menjaga keamanan riset Mika Microskill? Yang pertama ada username, yang kedua ada password, dan yang ketiga ada email. Pertama, username. Username ini sudah diberikan terlebih dahulu dari pihak Universitas Microskill kepada anggota Universitas Microskill. Jika kamu bukan anggota Universitas Microskill, tentu saja kamu tidak akan mendapatkan username dan kamu tidak bisa login ke akun Mika kamu. Nah, jika Universitas Microskill memberikan kamu username, kamu bisa menggunakan username tersebut untuk melakukan pembuatan password, yang dimana password adalah langkah kedua untuk menjaga keamanan Mika Microskill. Password bisa digunakan ataupun bisa dibuat sesuai keinginan hati Anda. Bagaimana bentuk password yang Anda gunakan, apa saja kata-kata yang ada di dalam password tersebut, itu terserah Anda. Namun, Anda harus sudah memiliki username yang digunakan ataupun yang diberikan oleh Mika Microskill. Ini termasuk keamanan yang digunakan dari pihak Mika untuk menjaga data-data ataupun menjaga informasi pengguna tersebut. Yang ketiga adalah email. Email ini tidak dimiliki oleh semua orang kecuali Anda adalah anggota dari Universitas Microskill. Jadi, tentu saja jika Anda bukan anggota dari Universitas Microskill, Anda tidak akan mendapatkan email yang digunakan untuk akses ke akun Mika, yang dimana email ini juga termasuk pengamanan data. Pembuatan email harus dilakukan secara inskripsi, dan pembuatan email ini sudah ada ketentuan melalui Universitas Microskill, yang dimana pembuatan namanya tidak boleh sesuka hati Anda walaupun Anda adalah anggota dari Universitas Microskill, yang dimana pembuatan ketentuan email ini yang pertama nama Anda dan diikuti oleh Universitas Microskill. Nah, itulah 3 langkah yang digunakan untuk menjaga keamanan ataupun menjaga keamanan data ataupun pengguna dari website Mika Microskill. Yang pertama tadi ada username, yang kedua password, yang ketiga email. Ketiganya harus dilakukan atau diproses secara inskripsi demi menjaga keamanan data ataupun informasi ataupun menjaga penggunanya. Itu saja. Terima kasih. Akuntabilitas korporat dan individu. Privasi pengguna di perusahaan berkasa biasanya dilalui lewat beberapa langkah pengamanan data. Itu adalah aspek apa yang dilakukan oleh pengamanan data di website Mika. Pertama ada inklusi data, yang kedua ada kebijakan privasi, yang ketiga adalah autentikasi yang kuat, yang keempat adalah pemberdayaan akses, yang kelima ada pemberitahuan dan persetujuan, yang keenam adalah audit dan monitoring, yang ketujuh adalah penghapusan data, dan yang kedelapan adalah evaluasi pengguna. Inskripsi akun dalam WSMBK. Inskripsi akun dalam WSMBK meliputi beberapa praktik atau langkah yang dimana tujuannya untuk melindungi data-data dari pengguna. Seperti yang pertama, SSL atau TLS, yang dimana menginskripsikan data yang ditransfer oleh pengguna terhadap sistem untuk melindungi data-data sensitif. Yang kedua, pengendalian akses, yang dimana di dalamnya untuk mengautentikasi yang kuat agar yang berguna masuk ke dalam hanya si pengguna. Yang ketiga, pembaruan rutin, di mana melakukan pembaruan rutin agar sistem operasi di dalamnya dapat menutup
celah di mana terjadinya kebocoran. Yang keempat ada firewall dan sistem deteksi. Yang kelima ada keamanan sistem data. Yang keenam ada audit keamanan. Yang ketujuh edukasi pengguna, memberikan informasi dan panduan kepada pengguna tentang praktik keamanan agar tidak sembarangan menyebarkan data-data pribadi. Sistem dan manajemen basis data. Sistem ini memproses dan menyimpan berbagai jenis tipe data pengguna dan aktivitas mereka di dalam sistem. Sistem dan manajemen basis data. Sistem MIKA menyimpan data dan memproses berbagai data pengguna yang penting untuk interaksi mereka. Berikut adalah jenis data yang dikelola. Pertama, data pribadi. Menurut informasi yang dapat mengidentifikasi mahasiswa seperti NIM, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, agama, jenis kelamin, dan alamat. Yang kedua, data akun. Informasi untuk mengelola profil pengguna, membantu dalam akses dan pengalaman personal di dalam sistem. Yang ketiga, data transaksi. Mencatat aktivitas finansial pengguna seperti pembayaran uang kuliah, riwayat pembayaran, dan potongan uang kuliah. Dengan pengelolaan yang baik, MIKA dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan terpersonalisasi.